Ular berbicara dengan Nabi, Nabi berbicara dengan ular. Sini. Kenapa kau gigit kaki? Kenapa kau gigit sahabat saya Abu Bakar? Apa yang disampaikan dikatakan ular itu hadirin? Penghuni gua Jabal Sur, wahai Muhammad, saya sudah 1000 tahun berada di gua ini karena saya pernah mendengarkan berita dari langit bahwa suatu masa akan lahir seorang nabi, pemimpinnya seluruh nabi dan rasul, dan ternyata itu engkau, dan juga dikabarkan bahwa gua ini. Tapi sebelum lanjut jangan lupa bergabung di channel ini, like, komen, dan subscribe. Jamaah tasya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum Nabi masuk di gua itu bersembunyi, Abu Bakar duluan memeriksa di dalam. Apakah tidak ada binatang buas atau ada? Coba bayangkan. Saking cintanya kepada Nabi, Abu Bakar tidak mau kalau ada yang menyakiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Bakar tahu bahwa Nabi kita dijaga oleh Allah, didampingi oleh malaikat. Tapi kenapa Abu Bakar yang rela maru di gua? Kalau nak ke kapang kau kita mau memantamat nasabah kita jaga malaikat nak kemana satpol pepetan dan jaga. Aman, Nabi masuk 3 hari 3 malam di gua itu, Pak, tanpa fasilitas apa-apa, hanya karena memikirkan ini agama supaya sampai di Arung Keke. Nabi kita bersama sahabatnya menggunakan gua itu untuk menjaga agama supaya bisa sampai. Karena kalau dia tidak sembunyi di situ, ini sunnatullah, boleh jadi Nabi akan dibunuh. Agama tidak akan sampai di Arung Keke. Andre mukusin gunung murah mendegayana tala saya. Ini nenek lagi agama, nah anak biasa nondang Tuhan. Si anak nak bunuh si anak nak gara-gara sampah. Tapi bukan dia pontoh di Indonesia jadi apa kunjung. Jamaah tersihin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tertidur di situ hadirin. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar menjadikan pahanya sebagai bantal. Ya Muhammad, kau tidur di sini, biar aku yang jaga-jaga. Nabi tertidur pulas. Tiba-tiba ada lubang gua, ada ular merayap masuk. Apakah Abu Bakar bangun dan membangunkan Nabi? Tidak, Nabi baru saja tidurnya lelap. Dia pikir perjalanan 7 hari 7 malam ke Madinah butuh tenaga. Dia usahakan dengan kaki kanannya tetap dia jaga supaya tidak goyah. Nabi tidak terbangun, tangan kaki kirinya digunakan menutup gua itu supaya ular tidak masuk. Tapi apa yang dilakukan ular itu? Dia patok kakinya Abu Bakar berkali-kali. Tapi Abu Bakar tidak bergeming. Abu Bakar tidak goyang. Dia tahan sakitnya gigitan ular itu. Satu jian tidak bisa natahan Abu Bakar. Begitu sakit, merinding satu badan. Air matanya tidak bisa natahan, merasakan sakit gigitan ular, sehingga air mata jatuh dan pas di atas wajah Nabi. Nabi terbangun. Wahai Abu Bakar, apakah hujan ini? Tidak. Kenapa ada air jatuh di wajah saya? Diserang pertanyaan terus. Akhirnya Abu Bakar menjawab, air mata saya ya Muhammad. Nabi bertanya lagi, kenapa engkau sedih ya Abu Bakar? Bahkan kenapa engkau menangis Abu Bakar? Apakah engkau tidak rela? Saya minta kamu mendampingi saya. Kita berada di gua ini. Kau tidak rela dengan fasilitas ini sehingga kau menangis. Abu Bakar menjawab, ya Muhammad, saya menangis pada saat engkau tertidur pulas di atas paha saya. Tiba-tiba ada ular merayap masuk. Saya halangi itu lubang sehingga ular itu menggigit saya. Kenapa engkau tidak bangunkan saya wahai Abu Bakar pada saat ular datang? Saya pikir ya Muhammad, engkau harus istirahat. Tapi kan nyawamu terancam. Bagaimana kalau kau mati gara-gara gigitan ular? Saya sudah pikir itu ya Muhammad. Saya rela meninggal di gua ini karena dipatok ular. Yang penting engkau cukup istirahat dan bisa melanjutkan perjalanan ke Madinah. Kalau cuma sahabatmu Bakar yang meninggal, maka cuma satu nyawa, satu jiwa yang wafat. Tapi ketika engkau yang tidak sampai ke Madinah, maka bukan hanya engkau yang hilang, tapi seluruh jiwa-jiwa manusia di dunia akan
mati ya Muhammad. Maka Abu Bakar dipeluk oleh Nabi dan berkata, cintamu wahai Abu Bakar, cintamu wahai Abu Bakar, andaikan dikumpul seluruh imannya, cintanya Umar dan seluruh umatku sampai hari kiamat, masih lebih berat. Itu yang menyebabkan Abu Bakar melintasi siratal mustaqim nanti pas satu kali melangkah ada di surga. Setelah kejadian itu Nabi mencari ular itu. Ternyata ular itu belum jauh dari gua. Dipanggil ular itu, ini kisahnya Pak. Ular berbicara dengan Nabi, Nabi berbicara dengan ular. Sini. Kenapa kau gigit kaki? Kenapa kau gigit sahabat saya Abu Bakar? Apa yang disampaikan dikatakan ular itu hadirin? Penghuni gua Jabal Sur, wahai Muhammad, saya sudah 1000 tahun berada di gua ini karena saya pernah mendengarkan berita dari langit bahwa suatu masa akan lahir seorang nabi, pemimpinnya seluruh nabi dan rasul, dan ternyata itu engkau. Dan juga dikabarkan bahwa gua ini yang dia jadikan tempat singgah sebelum sampai ke kota Madinah. Maka sejak 1000 tahun yang lalu saya menunggu kedatanganmu di tempat ini ya Muhammad, hanya karena ingin memandang wajahmu, tapi sahabatmu melarang saya memandang wajahmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya gigit. Ular saja Pak mau melihat Nabi. Memang kita tidak semasa dengan Nabi, tapi ketika kita Allahu Akbar seakan-akan ada Nabi bersama kita. Tapi insya Allah pun aku nentumai anda jatuh kutu pun ngerasa sambayang, apalagi nganda. Peristiwa Siratal Mustaqim setelah itu baru berakhir di surga. Di surga berapa tahun hadirin? 1000 tahun tidak, 1 juta tahun bukan, 1 triliun tahun tidak, selama-lamanya. Neraka juga demikian. Bayangkan hadirin, kita akan ke sana. Sekarang kita di dunia, saya mau ambil satu contoh. Andaikan ada orang Neponto atau orang keke berangkat ke Malaysia mencari uang misalnya, ya, mau dia kaya atau cari kehidupan yang lebih baik di sana dibanding di sini, kemudian naik kapal laut, tiba-tiba kapalnya kena musibah, tenggelam, dan seluruh penumpangnya tenggelam kecuali satu orang ini. Terkatung-katung siang dan malam di tengah laut, hanya langit dengan air. Yang sebentar-sebentar dia tenggelam di sana. Pasti yang ditunggu-tunggu adalah orang yang bisa menolongnya. Singkat cerita hadirin, ada orang yang menolong dia. Dia lemparkan karung dan isinya ternyata uang. Bilang, pegang ini supaya kau bisa tidak tenggelam. Yang kedua ada yang melemparkan sesuatu, ternyata ada isinya emas. Pegang juga ini supaya kau bisa tidak tenggelam. Kemudian lewat yang ketiga, wahai saudaraku cepat pegang ini pelampung. Kira-kira dari 3 ini hadirin, yang mana di depannya, yang mana diambil? Yang karung yang isinya emas, yang karung yang isinya uang, atau yang pelampung yang tidak ada harganya di sini? Kira-kira yang mana dia pilih? Mana pelampung? Dan disalamaki untuk lampu di Malaysia. Kenapa kira-kira pelampung bukan emas, bukan uang? Karena yang berlaku berguna saat itu hadirin tidak butuh lagi orang uang. Yang dibutuhkan bagaimana saya bisa selamat, dan salah satu sunnatullahnya adalah dengan pelampung. Begitu juga di dalam kubur. Di dalam kubur, sekaya apapun kita di dunia tidak berlaku lagi. Sehebat apapun kita di dunia hadirin tidak berlaku lagi. Yang berlaku di alam kubur tinggal 2. Kalau kita mau selamat, apa itu? Iman dan amal. Iman dan amal, tidak ada lain. Makanya di dalam Al-Quran, kata Al-Quran, andaikan orang yang sudah meninggal dikasih kesempatan hidup ke dunia meskipun sesaat, apa yang mereka lakukan? Di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaka wa akum minas salihin." Andai mati ini ya Rabb bisa engkau tunda sesaat. Orang yang sudah meninggal Pak,
mohon kepada Allah setiap saat, ya Rab, andaikan mati ini engkau bisa tunda meskipun sesaat, apa yang mereka sesali? Fa'asaddaka, saya akan memperbaiki sedekahku di dunia. Dan tidak sampai di situ, wa akum minas salihin. Makanya jamaah tasyan dimuliakan Allah, andaikan orang yang sudah meninggal dikasih kesempatan oleh Allah biar beberapa jam, bukan menemui keluarganya, tapi dia sibuk bersedekah dan dia sibuk beramal.